Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Fadilah dengan NPM 21051793. Mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955. Dengan nama Bank Niaga, pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Di tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari para pesaing di pasar domestik dengan menjadi bank yang pertama menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dunia perbankan modern. Kepemimpinan bank dalam penerapan teknologi terkini semakin dikenal di tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan nasabah layanan perbankan online. Akta pendirian perusahaan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor JA5 110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 71 tanggal 4 September 1956. Berikut adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya ini, ada beberapa poin penting yang bisa dianalisis. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan bunga dan syariah bersih mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, naik dari 12.470.518 ke 13.088.860 rupiah. Kemudian pendapatan operasional lainnya juga meningkat dari 3.888.7 rupiah ke 4.478.657 rupiah. Jumlah pendapatan operasional keseluruhannya juga mengalami peningkatan signifikan dari 16.358.525 rupiah menjadi 17.567.517 rupiah. Yang kedua, ada kerugian penurunan nilai aset. Terjadi penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan pada tahun terakhir sebesar Rp4.169.888. Ini lebih baik daripada kerugian tahun sebelumnya yang lebih tinggi, yaitu Rp5.403.886. Kemudian yang ketiga, laba operasional bersih. Laba operasional bersih mengalami peningkatan yang signifikan, naik dari Rp2.853.855 menjadi Rp5.264.875. Yang keempat, laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan juga meningkat tajam dari Rp2.947.420 menjadi Rp5.337.581. Yang kelima, beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan meningkat sedikit dari Rp936.166 menjadi Rp1.124.720. Yang keenam, laba bersih. Laba bersih meningkat secara signifikan, naik dari Rp2.011.254 menjadi Rp4.212.861. Penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Tahun terakhir mengalami penghasilan komprehensif lain setelah pajak negatif sebesar Rp683.530. Sementara tahun sebelumnya positif sebesar Rp1.278.553. Yang terakhir, laba per saham. Laba per saham atau EPS dalam nilai penuh rupiah per saham juga mengalami peningkatan yang signifikan, naik dari Rp80.072 ke Rp196.006. Kesimpulannya, laporan laba rugi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan kinerja yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pendapatan operasional meningkat,
kerugian penurunan nilai aset berkurang, dan laba bersih meningkat secara substansial. Ini adalah tanda positif untuk kesehatan keuangan perusahaan. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa penghasilan komprehensif setelah pajak tahun ini adalah negatif, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain operasi inti perusahaan. Selain itu, EPS yang signifikan juga dapat menjadi berita baik bagi pemegang saham, karena mereka melihat pertumbuhan laba yang kuat. Namun, analisis lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami penyebab peningkatan kinerja yang signifikan dan dampaknya pada masa depan perusahaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.